Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Tadi dalam uraian kita sudah kita dengarkan bahwa Rasulullah mengatakan saya pemimpin anak cucu Adam, bukan untuk berbangga-bangga. Tapi banyak juga orang yang memakai kata-kata Sayyidi di dalam salawat ini. Kata mereka alasannya saking cintanya kepada Rasul. Padahal Rasul tidak mengajarkan begitu. Yang saya tanyakan, apakah nanti ada hisab atau dosa bagi orang-orang yang menambah-nambah salawat ini dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau saya dengar di khutbah Masjidil Haram di Makkah, sekali-sekali juga ada orang yang khatib itu mengucapkannya Ustaz, cuman bukan dalam semua keadaan, ada tempatnya. Bagaimana keterangan yang sebenarnya Ustaz? Walaupun ini khilaf-khilafiyah juga ini. Terima kasih, syukran kasiran, barakallahu fi. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang ucapan Sayyidina atau Sayyiduna dalam lafaz salawat, memang sama sekali kita tidak menemukannya. Tambahan itu dalam lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi, terutama salawat yang dibaca di dalam bacaan salat. Itu tidak ada lafaz itu, dan bahkan tidak boleh ditambahkan dalam bacaan salat tadi. Ketika salawat di tasyahud akhir, tidak boleh ditambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak boleh sama sekali untuk menambahkan lafaz Sayyidina dalam bacaan salawat di dalam salat. Ya, ini sepakat para ulama, karena bacaan ini sudah mutawaqqafud fi tawaqquf, artinya sudah terhenti, sudah baku. Bacaan itu diajarkan oleh Nabi, tidak boleh ditambah-tambah. Itu yang pertama. Dan hadis tadi yang kita bacakan, ana sayyidu waladi Adam, itu berita, bukan salawat. Itu kabar dari Nabi bahwa dia pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat. Bukan dalam redaksi salawat Nabi mengungkapkan itu. Memang semua kita yakin bahwa Nabi Sayyidul Bashar, tetapi dalam ibadah salawat kan ibadah tersendiri yang lafaznya diajarkan oleh Nabi. Makanya berdalil dengan hadis itu tidaklah tepat, karena redaksinya bukan mengajarkan salawat, tapi memberitakan bahwa dia adalah pemimpin anak cucu Adam, pemimpin manusia di hari kiamat. Dan dia ungkapkan itu bukan untuk berbangga-bangga. Kemudian yang ketiga, menambahkan lafaz Sayyidina ini dalam zikir-zikir yang misalnya ada salawatnya, seperti zikir yang diajarkan oleh Nabi setelah azan ada salawatnya. Kemudian zikir yang diajarkan sebelum masuk masjid ada salawatnya. Ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi yang di situ ada salawatnya, maka tidak dibenarkan untuk ditambahkan kata-kata ini. Jangankan itu sebagai dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwa dalam lafaz zikir tidak boleh menambahkan apapun, melakukan perubahan apapun tentang doa sebelum tidur. Ya, doa sebelum tidur, Allahumma bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raubatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan kita ambil dari bacaan doa sebelum tidur ini adalah wa bi nabiyyika alladhi arsalta,
dan saya beriman dengan nabi yang telah kamu utus. Ya. Ada perbedaan ungkapan antara nabi dengan rasul. Wa binabiyyikal ladzi arsalta. Sebenarnya kata benda dari arsalta adalah rasul. Selarasnya sebenarnya dari sisi bahasa Arab adalah wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ini baru tepat dari sisi bahasa Arab. Dengan rasul yang telah kamu utus, karena rasul itu artinya utusan. Kalau nabi artinya pembawa kabar berita. Diambil dari an-naba, yaitu khabar, salah satu maknanya. Maka ketika diungkapkan wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, ada sedikit kerancuan menurut salah seorang sahabat, ya, sehingga dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau kata Nabi ini saya tukar dengan Rasul, yang asal doanya, zikirnya adalah wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, lalu saya rubah agar sesuai wa bi rasulikal ladzi arsalta. Kan tidak ada perubahan apa-apa, hanya sekedar menselaraskan antara kata benda rasul dengan kata kerjanya, yaitu mengutus, utusan yang diutus. Rasulikal ladzi arsalta. Nabi SAW tidak membenarkan tindakan tersebut. Nabi melarang, karena ini lafaz zikir sudah tuntunan Nabi SAW. Maka kembali kita kepada kaidah tadi. Bila mana salawat itu diajarkan oleh Nabi di waktu-waktu tertentu, setelah salam, sebelum masuk masjid, dan yang lainnya, maka menambahkan dengan lafaz tambahan Sayyiduna tadi, dalam pemahaman saya pribadi itu tidak ada tuntunannya. Tetapi bila mana kita bersalawat, ini yang ketiga, bila mana kita bersalawat sendiri, tidak ada kaitannya dengan waktu yang dianjurkan oleh Nabi untuk bersalawat, tetapi hanya sekedar ketika sekarang kita belajar, kemudian kita berbicara, memperbincangkan tentang Nabi, kemudian kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa qurrati ayunina Muhammadin SAW, tidak mengapa, karena kita menambahkannya bukan di waktu lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita hanya bersalawat dengan menambahkan pujian-pujian untuk Nabi. Jadi ini mungkin yang diperbincangkan oleh para ulama. Tetapi kalau dalam lafaz zikir, terutama dalam sholat, sepakat para ulama tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah. Makanya itu mungkin yang terdengar di celah-celah khutbah, ya, yang sebelum itu, khutbah yang disampaikan dimanapun juga, ini bukan dalil. Ini yang harus dicatat baik-baik. Tetapi kita mengatakan bila mana memang terdengar ada kata sayyiduna, sayyidina dalam lafaz khutbah itu, ini yang dimaksud seperti yang kita jabarkan. Bila mana bersalawat, kita membaca salawat bukan pada waktu yang ditetapkan oleh Nabi dengan lafaz tertentu, kita hanya ketika menyebutkan Nabi, membahas tentang Nabi, seperti tadi misalnya. Ketika kita memulai kitab ini, kita menyebut Nabi, lalu kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina wa nabiyyina wa sayyidina. Ini dibenarkan, boleh-boleh saja, karena memang Nabi SAW sayyidu waladi Adam. Yang masalah besar bila mana itu dirubah dalam bacaan salat, dalam bacaan-bacaan zikir yang ada lafaz salawatnya, ya ini yang tidak dibenarkan. Jadi ini rinciannya, dan sekali lagi berdalil dengan hadis yang tadi kita sampaikan tentang bolehnya secara mutlak menambahkan kata-kata sayyidina ini tidaklah tepat. Wallahu a'lam.